Nah, ini kan dia tidak nempel. Nah, sendiri kan. Nah, kalau kayak gini dia dicabut nggak apa-apa. Nah, tinggal cabut gini. Banyak cara yang bisa dilakukan dalam membudidayakan jamur. Salah satu yang kebiasaan orang pilih yaitu budidaya jamur jungle jagung. Nah, pastinya kalian sudah pernah dong mendengar istilah yang satu ini, ya kan? Jadi memang pada dasarnya budidaya dengan cara ini banyak menghasilkan keuntungan. Yuk ikuti caranya. Cara budidaya jamur jungle jagung. Number 8. Mempersiapkan alat dan bahan. Jika kita ingin memulai budidaya jamur, maka hal yang paling awal dilakukan adalah menyiapkan bahan dan alat yang akan digunakan dalam budidaya. Yang pertama adalah membudidayakan jamur dengan bongkol jagung. Berikut adalah alat dan bahan yang harus dipersiapkan. Di antaranya yaitu ruang pertumbuhan atau kumbung jamur. Kemudian, rak tempat meletakkan bibit jamur. Media untuk pembuatan bibit jamur seperti serbuk gergaji, bekatul, kapur, dan jerami opsional. Bisa menggunakan pupuk urea dan tidak lupa juga bibit jamur. Number 7. Menyiapkan kumbung. Tidak semua jamur bisa kalian konsumsi loh ya. Banyak diantaranya terdapat jamur yang beracun, bahkan membahayakan keselamatan bagi yang mengkonsumsinya. Jamur tiram adalah jamur pangan dari kelompok Basidiomycota dan termasuk kelas Homobasidiomycetes. Jamur ini memiliki ciri-ciri khusus, tubuhnya berwarna putih hingga krem dan tudungnya berbentuk setengah lingkaran mirip cangkang tiram dengan bagian tengah agak cekung. Kalian bisa mendapatkan jamur ini di mana saja ya, karena memang tumbuhnya jamur ini liar. Biasanya ia kerap kali muncul saat musim hujan. Cie, sedikit nostalgia ke masa kanak-kanak nih guys. Dulu masih kecil kalian pastinya pernah lah ya mencari jamur ini di sekitar sawah-sawah saat bermain bersama teman-teman. Petualangan yang sangat seru dong pastinya. Fungsi jamur jungle untuk kesehatan memang sangatlah bagus. Di sana tersedia serat makanan, beta-glukan, dan bahan-bahan lainnya yang meningkatkan kesehatan. Jamur ini memiliki rasa yang sangat gurih. Langkah awal dalam budidaya jamur ini yaitu dengan menyiapkan kumbung atau rumah jamur untuk budidaya. Bagi petani, keberadaan kumbung menjadi bagian penting yang harus diperhatikan sebelum usaha dijalankan. Number 6. Memilih lokasi kumbung jamur. Secara logika atau idealnya, kumbung harus memiliki lingkungan yang tidak jauh berbeda dengan habitat asli dari hidup jamur. Perhatikan terlebih dahulu suhu yang berada pada lingkungan tersebut. Suhu di sini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu golongan jamur psikofilik biasanya hidup dalam habitat dengan suhu 0-30 derajat Celcius. Jamur mesofilik tumbuh dengan suhu kisaran 25-30 derajat Celcius. Sedangkan jamur termifilik biasanya tumbuh pada suhu 40-75 derajat Celcius. Dari poin di atas bisa kalian simpulkan bahwa lingkungan yang digunakan untuk budidaya jamur yaitu tingkat kelembapan udara. Memang secara dasar jamur hidup dalam tempat yang lembab, sekitar 80-90% loh ya. Pilihlah kambung atau kumbung yang bebas dari pencemaran udara, radiasi, maupun senyawa beracun yang bisa mengganggu pertumbuhan jamur itu sendiri. Number 5. Ukuran kumbung jamur. Jika kalian membuka usaha budidaya jamur jungle dengan skala besar atau industri, maka jangan tanggung-tanggung jika kalian harus menggunakan kumbung yang permanen. Permanen di sini maksudnya adalah membuat kumbung dengan menggunakan tembok dari bata atau batako. Tapi berbanding terbalik dengan kalian yang hanya usaha kecil-kecilan, kalian hanya membutuhkan kumbung berupa anyaman bambu yang biasa disebut dengan gedek.
Kumbung di sini harus disesuaikan dengan bibit yang akan dikelola. Misal, bibit 1000 backlog, maka ukuran kumbung harus sebagai berikut. Panjang 4 meter, lebar 6 meter, tinggi sekitar 3-6 meter. Number 4. Atap dan lantai kumbung. Atap di sini juga sangat berpengaruh dalam sukses tidaknya budidaya jamur. Secara lumrah biasanya atap kumbung memakai genteng atau sirap. Jangan sampai kalian menggunakan asbes atau seng sebagai atap untuk kumbung karena dapat mengakibatkan suhu udara menjadi panas. Sedangkan lantainya kalian tidak perlu pusing-pusing untuk memplester. Biarkan saja lantai tersebut tetap menggunakan tanah karena hal tersebut difungsikan untuk proses penyerapan air di saat kalian menyiram jamur. Number 3. Menyiapkan media tumbuh. Setelah kumbung sebagai tempat jamur sudah siap, maka langkah selanjutnya kalian harus membuat backlog. Apa sih backlog? Backlog di sini yaitu media sebagai tumbuhnya jamur. Media tumbuh jamur ini biasanya terbuat dari bahan seperti serbuk gergaji. Biasanya backlog dibuat menggunakan plastik berbentuk silinder, di mana salah satu ujungnya diberi lubang. Komposisi yang digunakan untuk bahan backlog yaitu ampas dan serbuk gergaji 10,5 kg, tepung jagung 0,6 kg, dedak halus 2 kg, SP 3 kg, kapur 3 buah, dan air secukupnya. Selanjutnya campurkan semua bahan itu menjadi satu. Pastikan bahan tersebut sudah hancur semua dan tidak ada gumpalan. Kemudian dilanjutkan dengan memasukkan bahan campuran tersebut ke dalam kantong plastik. Jangan lupa ya guys, bahan tersebut harus benar-benar padat pada saat diisi ke kantong plastik. Jika Anda menyukai video ini silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Berat backlog yang baik yaitu sekitar 2 kg. Tidak boleh lebih dari angka ini ya, agar bahan masih bisa bernafas di dalam kantong plastik. Jika sudah terisi semua plastik, maka jangan lupa ikat ujung plastik menggunakan karet dan dimoncongkan menggunakan kapas atau kertas ya. Setelah itu kalian masih perlu mengkukus backlog selama 12 jam. Jika sudah, barulah angkat backlog dan diamkan selama 8 jam di ruang yang tertutup. Number 2. Panen jamur. Backlog dengan bobot 2 kg akan menghasilkan jamur kurang lebih 0,7-0,8 kg. Jika sudah panen, jangan buang backlog dengan sembarangan. Kalian bisa menggunakannya sebagai bahan pupuk kompos. Oh ya guys, tidak hanya panen 1 atau 2 kali loh, kalian bisa melakukan panen hingga 5 kali dengan jarak panen 1 ke panen selanjutnya berkisar 2-3 minggu gitu. Wah, enak ya? Jadi bisa banyak dong hasilnya. Number 1. Ciri-ciri jamur yang sudah siap panen. Banyak sudah ciri-ciri yang bisa kalian lihat jika jamur sudah siap untuk dipanen. Pertama, kita bisa lihat dari tampak jamur yang tumbuh di atas permukaan media jungle jagung. Kemudian jamur jungle yang sudah tumbuh seperti besarnya pentol korek, namun lebih besar dikit ya guys. Tidak hanya itu saja, ciri lainnya yaitu jamur sudah berwarna putih bersih dan juga tumbuhnya berseragam. Pastikan juga jika dalam waktu panen belum tampak payung yang menggelap. Karena bisa dipastikan jika jamur yang seperti itu sudah siap panen dan harus masih putih bersih. Untuk saat ini ternyata harga jamur semakin meningkat drastis. Banyak warung-warung atau tempat makan lainnya yang memproduksi olahan dari jamur, mulai dari dimasak crispy dan juga tumis. Namun kebanyakan orang-orang home industry membuat olahan jamur menjadi crispy, sehingga harganya lebih terbilang cukup mahal. Jelas dong,
untungnya berlipat ganda.